Oke, yang pasti saya mengucapkan terima kasih banyak sekali nih ya, karena di sini di marketing galeri Galumas ini kita sudah banyak banget kehadiran teman-teman dari guru-guru Al-Azhar. Tepuk tangan dulu dong. Ya, dan sekarang juga kebetulan di samping saya nih sudah ada perempuan-perempuan hebat. Ini ada Ibu Elis Zainab selaku Kepala Bidang Pendidikan Al-Azhar Kampus Galumas ya. Dan di sampingnya juga ada Ibu Susi Sumiati sebagai Ketua Jamiah SMA Al-Azhar 35 Galumas. Oke, apa kabar Ibu Susi dan juga Ibu Elis? Alhamdulillah baik ya. Oke, dan saya nih mungkin yang ada di sini juga teman-teman guru-guru staf Al-Azhar. Iya. Total semuanya juga berapa sih Bu? Semua yang ada di kampus Al-Azhar. Iya, semua yang ada di kampus Al-Azhar. 102 ya. 102 orang dan ini sudah hadir sekitar setengahnya Bu ya? Iya. Tapi bagi sesi ya. Di bagi sesi ya, luar biasa, luar biasa. Sekali lagi mungkin tepuk tangan dong buat kalian semua ya. Ya lagi selamat hari guru. Nanti kemudian selamat hari guru dari Galumas ya. Tanpa guru-guru ya pasti kita jasanya guru luar biasa. Ya Bu ya. Nah tapi kita sekarang ini kan kita temanya lagi ngebahas masalah memilih sekolah ramah anak. Ya. Nah itu dia. Jadi kalau saya tanya nih Bu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Li, pertanyaannya yang bagus. Ada banyak sekolah yang ada di Indonesia ya. Ada yang sangat peduli dengan lingkungan, ada yang penting ada sekolah, ya. Yang penting ada guru, yang penting ada fasilitas. Tetapi bagaimana cara memanage sekolah itu menjadi sekolah yang ramah anak? Itu kan perlu manajerial yang bagus. Seperti apa sih? Nah, kalau ayah bunda ingin mencari sekolah yang ramah anak ya tentunya lingkungan sekolahnya seperti apa. Lalu kebersihannya dilihat seperti apa. Fasilitas yang didapat seperti apa. Lalu orang-orang yang berada di dalamnya bagaimana cara memperhatikan secara psikologis kepada anandanya yang akan dititipkan di sekolah tersebut. Jadi sebenarnya tidak sederhana, tetapi kalau itu dikemas dan menjadi satu kesatuan yang menjadi kualitas layanan kepada orang tua murid atau calon, nah itulah menjadi sekolah yang ramah. Ya, aman, kemudian nyaman, juga bersih. Tentu itu. Nah, kebetulan memang sekolah Al-Azhar ini kan memang berlokasi di Galumas yang areanya benar-benar termasuk ramah juga ya? Lokasi itu juga termasuk ya, lokasi Galumas ya? Bukannya ingin apa ya, kita 2019 ini juara 1 sekabupaten sekolah ramah anak. Jadi kita lebih pede untuk mengatakan itu karena prestasi itu juga kita udah dapat. Wow, Oke, dan selain tadi kan yang dimaksud dengan sekolah ramah anak tadi kan sudah dijelaskan. Nah, ada nggak sih resiko-resiko yang akan terjadi gitu kan? Kalau misalkan mengabaikan nih sekolah yang ramah anak ini? Pasti ya. Resiko-resikonya apa tuh yang bakal terjadi? Kebetulan ini saya belum jualan. Kebetulan kan memang banyak hal yang harus diperhatikan selain tadi aman, nyaman, lalu bagaimana cara sekolah memperhatikan faktor psikologis dari perkembangan anak itu sendiri. Nah kalau dari 3 aja yang kita abaikan, ya resikonya ditinggalkan, tidak dipercaya, semuanya tidak dipercaya. Ya. Kemudian kalau hal itu tidak diperhatikan, ya tentunya akan sangat mengundang hal yang tidak baik untuk sekolah itu sendiri. Misalnya ada fasilitas yang harus didapat, salah satunya oleh kami kita dapat orang tua murid dan anak itu dapat fasilitas misalnya pemeriksaan di sekolah. Nah ini penting nih bahwa anaknya apabila suhu badannya tidak stabil atau terlihat nampak pusing dan panas karena kita layanan melengkapi konten ramah anak itu ada, tentunya lebih lengkap. Ya sehingga kita bisa melaporkan kepada ibundanya bahwa anaknya boleh diambil atau dibawa pulang karena kurang sehat. Nah lalu bagaimana dengan kebersihannya kalau kita tidak diperhatikan? Ya tentunya anak-anak juga tidak akan safety ya, tidak akan aman. Kalau dia bermain, halamannya kotor,
lalu dia anak-anak ke toilet, kemudian toiletnya kotor. Nah ini tidak boleh juga diabaikan, karena kepercayaan orang tua itu tidak hanya pada bagaimana perform sekolah itu dilihat dari luar, tapi bagaimana layanan ketika anak itu menggunakan, dia user ya, menggunakan fasilitas itu dengan senang, aman, dan nyaman. Ya itu dia ya. Ya. Dan ya itu dia tadi kan juga kalau misalnya kriteria sekolah ramah anak, berarti salah satunya emang sekolah Al-Azhar ya sudah. Insya Allah kita udah masuk kategori itu. Tapi kategori yang lebih jelas lagi mungkin kategori yang lebih detail seperti apa sih yang bisa dibilang sekolah ramah anak? Nah, ini kebetulan kan sebelah aku ada orang tua murid ya. Nanti beliau akan ditanya juga kan. Iya. Tapi saya boleh menyampaikan begini. Ada satu kampus kalau nampak bersinergi itu akan sangat kuat ya. Energinya akan sangat kuat. Lalu di unit-unit itu pun kalau nampak kerjasama yang kuat itu pun akan lebih bagus, juga dan akan kuat. Dari satu indikator ya kalau di dalam pembelajaran itu, dari satu indikasi yang tidak bekerja sama aja udah berbahaya. Misalnya dari sisi karyawan, guru, dan kepala sekolah, juga elemen yang lain, stakeholder dari sekolah kan ada orang tua murid juga. Nah ini harus kolaborasi, harus bekerja sama sehingga menjadi satu kekuatan untuk tetap mempertahankan sekolah itu menjadi konsisten di posisi sekolah yang ramah anak tentunya. Nah semuanya bisa menikmati fasilitas yang didapat hasil kerjasama dan kolaborasi yang bagus. Insya Allah sih kita akan istiqomah ya. Saya yakin Bu Guru juga di sini sepakat dan kemudian kepala sekolah juga sepakat, kita akan beristiqomah bahwa Al-Azhar tetap menjadi pilihan sebagai sekolah yang ramah anak, yang konsisten dengan kebersihannya, dengan kenyamanan dalam bermainnya, dan insya Allah dari pihak yayasan pun semakin memperbaiki fasilitas-fasilitas yang harus menjadi perhatian yang tidak kalah pentingnya untuk kenyamanan semuanya. Dan ini aku juga pengen tanya nih sama Ibu Cucu ya, dan Ibu Cucu sebagai ketua jamiah SMP Al-Azhar dari Mandalika sekarang. Nah, kalau untuk Ibu Cucu nih, kira-kira apa aja sih kebutuhan anak-anak nih untuk akademian ramah anak kira-kira? Oke, terima kasih. Sebenarnya prioritas utama itu ada beberapa hal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang pertama adalah no diskriminasi kepentingan. Wow. Ya. Jadi yang kedua adalah no kekerasan. Ya. Yang ketiga adalah anak mempunyai hak hidup. Anak mempunyai hak hidup. Tumbuh kembang sehingga dia bisa berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat anak itu sendiri. Nah, di dalam undang-undang ini sudah terkapar itu. Makanya ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan oleh sekolah. Selain daripada itu juga adalah sekolah harus lingkungannya tadi sehat, aman, nyaman, eksklusif, ya, terus santun, ya. Nah, selain itu juga harus mempunyai ruang gerak anak-anak untuk berekspresi, untuk mengekspor kemampuannya, skillnya, sehingga nanti akan menjadi anak-anak yang mulia. Nah, anak-anak generasi milenial sekarang ini sangat sedikit memiliki fasilitas ruang gerak yang seperti disesuaikan dengan sesuai dengan lingkungan ramah anak ini. Karena begini, di Kerawang saja banyak sekali fasilitas publik yang tadinya zona hijau itu dipakai menjadi area-area bisnis, misalnya pakai mall, pakai perkantoran, pakai hotel. Otomatis ruang gerak anak itu akan sempit. Nah, kita
kita ini sebenarnya ibu dan bapak pusing kalau misalnya mencari sekolah, apalagi ajaran-ajaran baru yang seperti nanti ke depan itu. Ibu dan bapak biasanya, aduh anak saya mau disekolahkan kemana ya gitu. Padahal kita itu di Kerawang mempunyai sekolah yang mempunyai fasilitas dan prasarananya sesuai dengan lingkungan ramah anak. Yaitu salah satu diantaranya ada Al-Azhar Kabupaten Kerawang. Jadi Al-Azhar Kabupaten Kerawang ini adalah pionir bagi sekolah-sekolah khususnya yang ada di Kabupaten Kerawang. Jadi ini adalah contoh sebenarnya ibu dan bapak tidak usah pusing sebenarnya Mas. Dengan datangnya ke Galuh kita lihat, oh ya ada sekolah ini gitu ya. Jadi Al-Azhar ini selain memiliki fasilitas dan tentunya adalah memiliki sumber daya manusia, guru, TU dan lain sebagainya yang kredibilitasnya memang bagus itu. Kita lanjut lagi nih Bu Cucu ya. Ini tadi kan kayaknya serius banget dan istilahnya memang benar-benar kita tuh harus menciptakan suasana lingkungan untuk menciptakan yang namanya sekolah ramah anak ya. Dan sekali lagi mungkin pertanyaannya nih untuk Ibu nih. Kira-kira tadi kan apa aja kebutuhan anak-anak. Nah kalau sekarang apakah nih lingkungan ramah anak itu dapat diterapkan di rumah nih Bu? Itu contohnya seperti apa? Oh, sangat bisa sekali. Jadi begini, pendidikan keluarga itu adalah terutama dan utama. Karena mereka itu sebelum ke sekolah dan ke masyarakat itu mereka dididik dulu di rumah. Okay. Karena mereka dilahirkan, dibina ya dan sebagainya, itu adalah tanggung jawab orang tua di rumah. Karena orang tua tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Nah selain itu setelah di rumah baru sekolah. Nah alhamdulillahirrahmanirrahim, kenapa Al-Azhar itu bagus gitu ya? Karena memang pihak sekolah dengan pihak orang tua murid berkolaborasi. Jadi si orang tua bisa melihat perkembangan tumbuh kembang anaknya itu sendiri di sekolah. Aware jadi pihak sekolah itu. Oh iya. Terus yang kedua adalah orang tua bisa merasakan langsung mulai yang dari tadinya tidak bisa apa-apa. Karena di sekolah Al-Azhar itu begini Teh. Iya. Yang ini biar tahu semuanya ya. Jadi yang pertama itu mereka datang ke sekolah itu mengaji. Ada hafalan-hafalan Al-Qur'annya. Jadi anak-anak itu harus setor hafalan-hafalan Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan dia. Yang berikutnya selain itu adalah nih Teh, karena fondasi agama itu yang harus diterapkan dan memang harus punya anak siapapun itu nanti untuk ke depan. Jadi anak-anak Al-Azhar itu dibiasakan sholat sunat. Sunat duha, sunat malam, tahajud, dia udah biasa, terbiasa. Yang berikutnya adalah puasa hari Senin dan Kamis Teh. Pokoknya yang sunat-sunat yang diajarkan ya? Iya, itu sebenarnya bisa membawa orang tua kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena tidak semua orang tua misalnya ya kebiasaan sholat sunat, tapi dengan anaknya masuk Al-Azhar, saya sendiri merasakan tadinya saya itu bilang bentong yang namanya sholat duha gitu ya. Sekarang anak saya di Al-Azhar, Bunda, aku tiap hari ini, tiap hari, walaupun online sekarang tiap hari, aku sudah duha. Nanti malam aku nggak tahajud, maaf ya gitu. Jadi secara nggak langsung anak bisa ngingetin kita juga ya. Iya, jadi saya juga ya terbiasa. Ya, jadi kita malu gitu. Makanya rumah dijadikan rumahku, surgaku. Itu rumahku, awalnya dari anak-anak kita. Yang berikutnya adalah tadi yang saya sampaikan. Memiliki sumber daya manusia yang memang handal. Dan insya Allah anak-anak kita mampu bersaing baik di dalam maupun di luar negeri nanti. Itu. Iya. Oke. Contohnya ya. Iya, contohnya apa? Gini Teh, karena mereka itu biasa terdisiplin di sekolah ya. Jadi anak-anak itu sendalnya rapi gitu ya. Buku-bukunya rapi dia. Jadi di rumah pun dia terbiasa. Itu. Yang kedua adalah penerapan di rumah. Berikan kesempatan buat anak kita untuk bergaul dengan lingkungan sebayanya di rumah. Yang berikutnya adalah memberikan ikut bekerja
di rumah membantu orang tua semampunya dia gitu. Jadi kita tidak memaksakan dia, tapi semampunya dia. Oh iya ternyata bekerja ini enjoy gitu, enak. Oh ternyata ibu dan bapak itu bekerjanya seperti ini gini gitu. Jadi akhirnya di lingkungan rumah layak, anak juga di sekolah juga sama seperti itu. Dan insya Allah akan menghasilkan anak-anak yang memiliki mental yang kuat, tentunya spiritual yang bagus, insya Allah. Itu ya berarti kalau misalkan seperti itu kayak lingkungan dan lain-lain, berarti yang tadi sudah dibahas juga sih kalau kayak dalam memilih sekolah juga kan kita rugi banget rugi banget apabila ibu datang ke sini, lokasi ke Galuh Mas ini, karena Galuh Mas ini kan punya fasilitas yang luar biasa ya, fasilitas yang luar dibandingkan biasa dengan perumahan-perumahan yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah, saya pernah begini pengalaman. Saya nyari sekolah susah banget. Ya Allah, ini anak saya sekolah yang di mana ya? Ini pengalaman saya. Saya selama perjalanan itu baca ayat suci Al-Quran, ayat kursi. Ayat kursi. Aduh, ini sekolah saya. Berarti anak saya harus sekolah di sini. Ayo kita sekolah di sini. Ternyata dia langsung, ini ibu baru saya di ruko pada waktu itu. Berarti perkembangan anak bisa kelihatan sama sekali. TK, SD, aku tidak akan lewat lagi. Ini pokoknya SD harus di sini. SMP juga harus di sini. Sayang sekali saya kalau keluar dari sini. Akhirnya saya begitu. Iya, jadi pertumbuhan. Oke, tapi kalau jamiah yang di sekolah ada berapa ini sih Bu? Kan Ibu selaku ketua jamiahnya ya. Jadi masing-masing gimana sih kalau di Al-Azhar Bu? DK udah ada, lalu kelompok bermain, SD, SMP, dan SMA. Oke. Nah, Al-Azhar layanan lengkap dari mulai lahir sampai selesai. Sampai selesai ya? Karena kan kita di pemahaman juga. Iya. Tapi memang sangat seru sekali ya kalau misalkan, emang sih kadang-kadang kalau misalkan untuk para ibu-ibu yang istilahnya saat ini tuh kayak, aduh, apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin ini luar biasa gitu kan, takutnya nanti anak kita gimana ya, emang harus tadi penempatan sekolahnya tuh mencari tempat ya, sekolah tuh emang benar-benar. Terus ada lagi keunggulan Al-Azhar itu, anak-anak itu ada kurikulum IT. Kurikulum IT. Mereka itu bisa memfilter HP, komputer. Saya pernah bilang begini, awas hati-hati ya, takut ada film-film yang masuk. Enggak Bunda, aku udah bisa. Caranya seperti mana? Saya yang diajarin sama mereka. Jadi mereka itu udah pintar. Jadi benar-benar Al-Azhar ini udah siap dan dia yakin dia mampu menyaingi sekolah-sekolah yang lain. Wow, tepuk tangan dong. Emang luar biasa. Emang sekolah Al-Azhar ini kan merupakan salah satu fasilitas terbaik yang ada di Galuh Mas juga kan. Jadi ya makanya mungkin untuk penempatan anak-anaknya untuk kita sekolah tuh emang nggak salah kalau misalnya harus disekolahkan di sekolah Al-Azhar ya Bu ya. Dan beliau ini saksi sejarah. Saksi sejarah. Sejak masih belum ada gedung. Oh iya, dulu kan masih di ruko ini ya. Oke. Jadi Ibu emang benar-benar tahu banget nih dari awal ya. Tahu banget. Jadi sekarang kayak punya gedung sekolah Al-Azhar yang luar biasa gitu kan. Itu gimana Bu perasaannya Bu? Kan Ibu kan dari ngerasain di ruko-ruko kan? Sebenarnya ada tahapan-tahapan. Tahapan Al-Azhar pertama itu dari ruko sebelah sini ya. Tapi memang dasarnya sudah bagus, mutunya juga sudah bagus, tempat bukan jadi alasan. Mau sekolah di ruko, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang fasilitasnya tambah bagus, ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Senang sekali, makanya sangat disayangkan apabila ibu dan bapak pusing cari sekolah, ya udah ke Al-Azhar aja gitu. Ya udah, daripada pusing-pusing milih sekolah yang lain, mendingan yang jelas-jelas aja gitu kan ya. Iya kan Bu ya? Tapi emang di luar dari itu emang tadi kelebihan-kelebihan ya, kita tahu kelebihan-kelebihan Al-Azhar dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain Bu, Boys. Saya cukup bangga ya mendengar testimoni yang sangat luar biasa. Tidak disetting ini. Ini no settingan ya, mohon maaf ini no settingan. Enggak di setting ya Bu. Jadi selain memang yang diceritakan tadi, kita betul sekali bisa bersaing dengan sekolah-sekolah internasional bahkan. Karena prestasi banyak. Prestasi kita banyak dari mulai TK sampai SMA. Nah ini karena memang Al-Azhar sendiri
menyediakan media ini untuk kompetisi nasional itu udah menjadi hal yang biasa. Jadi artinya selain memang memperhatikan fasilitas, kemudian ada satu yang paling penting adalah ruh ilahiyah ya. Jadi Al-Azhar itu tidak hanya memberikan IQ-nya, tapi bagaimana caranya supaya anak-anak juga punya spiritual yang baik, jadi SQ-nya. Nah ini sangat penting, seperti tadi Bu Cucu bilang ada rutinitas, pagi-pagi murojaah, lalu setelah hafalan seterusnya. Ya memang sih sebenarnya sekolah yang lain juga bisa melaksanakan itu, tapi intensitas, kontinuitas yang kita pegang itu menjadi hal yang penting sehingga ini teraplikasikan di rumah ya, terbawa, tidak hanya menjadi hal. Nah selain itu juga selain memang fasilitas dari sekolahnya yang luar biasa, mungkin juga staf pengajarnya Al-Azhar juga yang sangat luar biasa ya Bu ya. Ya kan, tanpa guru-guru yang benar-benar sabar gitu kan. Kadang-kadang apalagi kalau misalkan yang TK kayak gitu kan, itu nanti aku pengen tanya juga, sebenarnya lebih susah mengajar anak yang kecil atau yang sudah SMP atau SMA sih Bu? Ya relatif. Kalau guru TK ngajar SMA ya bingung. Tapi mungkin emang ada resiko-resikonya ya, maksudnya kalau misalkan kesulitan yang paling ini ya kenapa dia ngambil sekolah anak ya, berarti ya kayak gitu. Tapi kebanyakan nih pengen tahu juga istilahnya lebih susah ngajarin anak yang di bawah umur apa yang udah besar gitu kan? Bingung kan? Sebenarnya gimana Bu? Sebenarnya begini, yang penting ibu dan bapak guru itu memberikan kasih sayang sepenuhnya seperti orang tuanya sendiri gitu. Nah itu dia. Seperti saya mencintai anak saya sendiri sama. Jadi ibu dan bapak guru itu memperlakukan anak-anak kita secara humanis. Jadi akrab banget, penuh kekeluargaan. Jadi si anaknya pun open sama ibu dan bapak guru. Dan sekolah pun open, aware keluar. Banyak sekali CSR yang ada dari Al-Azhar ke lingkungan sekitar. Iya. Terus Al-Azhar itu sendiri, kata saya tadi menjadi pionir. Ada beberapa PAUD yang mengikuti ajaran-ajaran yang di Al-Azhar. Saya dengan senang hati, alhamdulillah, saya melihat yang baik-baik sih nggak apa-apa ya Bu. Iya, ternyata ngikutin di Al-Azhar, enggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi ilmunya ternyata dipakai. Ada beberapa yang seperti itu. Ya masih bersama dengan staf pengajar Al-Azhar, sekolah Al-Azhar ya. Mari dong tepuk tangannya dong biar tambah meriah lagi. Dan masih ditemani sama Ibu Eis Zainab dan juga Ibu Cucu Sumiati pastinya ya. Nah kayak tadi kan kita udah ngobrolin nih siswa-siswa gitu kan ya. Tadi kita lebih susah ngajar anak usia berapa gitu kan. Nah tapi kalau aku sekarang pengen manggil siswanya dari Al-Azhar nih ya. Mungkin ya. Ini kayaknya aku langsung panggilkan saja Ananda Kamelia Naila Ridho. Ini ketua OSIS ya? Iya. Wow. Gimana? OSIS SMA. Dan juga ada Ananda Raya Zahra. Ini kelas 81 SMP. Oh ini SMP Islam Al-Azhar 35 Galuma. Silakan. Yeay. Ini saya jadi ingat saya waktu masih seusia mereka loh. Hai Ananda, Kamelia yang mana nih Kamelia? Kamelia dan Raya. Kalau Kamelia berarti ini ketua OSIS ya? Iya. Ketua OSIS. Dua-duanya. Dua-duanya ketua SMP dan SMA. Ya. Apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik. Untuk Kamelia nih, kan kamu berarti SMA ya? Iya. Dari di Al-Azhar udah berapa? Apa dari mulai PAUD atau Dari gimana? SMP. Oh dari SMP. Kalau Raya? Raya? Dari TK. Wow, dari TK lo TK, luar biasa. TK, SD, SMP. Nah, aku mau tanya yang udah 3 kali. Raya, kamu kan dari TK, SD, SMP nih ya. Itu kesan-kesannya kenapa sih kasarnya masih tetap di sekolah Al-Azhar, apa sih kelebihannya gitu yang kamu rasain? Ya lingkungannya sangat-sangat nyaman. Jadinya kegiatan KBM-nya juga mendukung ya. Dan karena juga kualitasnya sangat baik dan ibaratnya welcoming, orang-orangnya sangat-sangat ramah, jadinya saya merasa nyaman gitu. Nyaman ya? Ya, Itu waktu sekolah Al-Azhar emang mama sih yang milihin ya? Atau emang kadang-kadang kan ada, aku pengennya di sini mas sekolahnya, atau emang atas dasar sendiri atau emang awalnya dari orang tua? pertamanya dari orang tua dan lama-lama, pertamanya dari TK mama yang masukin dan lama-lama mah aku mau SD-nya juga, SMP-nya juga. Wow. Untuk staf pengajarnya gimana nih bocoran? Staf pengajarnya?
ngajarnya super duper enak ya, karena tidak meskipun menggunakan kurikulum tradisional, tapi juga divariasikan ya dengan menggunakan infokus dan juga kita main quizzes, game online, jadinya tidak pernah bosan. Jadi nggak pernah bosan. Iya. Oke. Walaupun PJJ ya. Walaupun PJJ. Keren. Oke. Dan untuk Camelia, gimana kamu kesan-kesannya selama di Al-Azhar? Sekolah di Al-Azhar menyenangkan sih, terutama kayak dari guru-gurunya juga ramah-ramah banget. Nggak ada diskriminasi ke muridnya, pembedaan kelakuan itu. Oh nggak ada ya? Iya. Oke. Staff-staff karyawan yang lain pun sangat ramah. Jadi merasa di rumah banget. Oh merasa di rumah banget. kedua. Wow. Jadi emang bener ya Bu ya, kalau misalkan sekolah itu ya, kalau misalkan kadang-kadang kan kalau misalkan kita ke sekolah ini takut sama gurunya duluan nih kadang-kadang ya. Tapi emang homey banget nih Al-Azhar tuh, kayak ngerasa nggak ada gitu. Guru itu sangat mengayomi murid-muridnya gitu. Jadi Oke. benar-benar merasa banget di rumah. Merasa banget di rumah, Alhamdulillah. tepuk Ibu tangan. guru, Luar biasa. keren. Hidup guru-guru Al-Azhar. Hidup ya. Tapi pengalaman yang paling suka duka di Al-Azhar? Enak sih di Al-Azhar karena maksudnya ada banyak acara juga, kayak misalnya antar Al-Azhar seperti salam, pesantren alam, terus ada juga PPA, perkemahan pramuka Al-Azhar dan kegiatan-kegiatan lain yang menambah relasi. Ya gitu ya. Nasional Nasional ya. ya. Jadi nasional. Oke, kalau kamu sendiri misalkan kamu kan ketua OSIS nih, untuk program-program yang di-join dari guru atau kamu yang bikin sendiri biasanya? Biasanya OSIS-nya punya program sendiri dan mungkin ada beberapa yang menjalankan dari guru. Kalau misalnya kayak Altination kan biasanya guru-guru. Kalau acara SMA itu ada Altination, jadi open house. Itu biasanya guru-guru, cuma nanti OSIS yang menjalankan. Oh, OSIS yang menjalankannya luar biasa. Kalau kamu sama? Ya, di SMP juga ada seperti Altination namanya Alspektro yang akar pikirannya itu dari guru-guru dan dijalankan oleh OSIS-nya. Nah gitu ya. Oke, luar biasa. Mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Jadi berarti kalau Raya itu kan dari TK, SD, SMP, ya kan? Berarti teman-temannya emang ada beberapa yang masih tetap kayak kamu nggak? Misalkan dari SD kayak kamu gitu? Banyak, ada yang dari TK sampai sekarang. Oh gitu. Bu, kenapa sih Bu emang benar-benar mencari staf pengajar itu emang harus seperti itu kali ya Bu ya? Biar mereka juga ngerasa kan kalau zaman aku nih pasti guru killer itu kadang-kadang suka ada kayak gitu. Cuman kalau misalnya di Al-Azhar kayaknya testimoni dari siswa-siswanya ngerasa kayak di rumah aja gitu. Ya, dulu itu kan teacher center ya. Jadi semuanya harus ngikutin guru. Kalau sekarang tidak begitu. Murid-murid sekarang kan maju, mereka harus dimediasi ide-idenya, kreativitasnya, sehingga ada situasi-situasi tertentu guru itu jadi partner. Nah itu. Selain sahabat, juga ya guru juga gitu. Jadi akhirnya mereka lebih explore apa yang diinginkan, bisa mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Nah ini sehingga ibu guru pun menjadi mediator yang baik, yang membuat kenyamanan salah satunya itu bersama mereka ya itu gitu. Saya kemarin menyaksikan juga waktu pemilihan OSIS ya, mereka luar biasa loh. Online tetapi mereka bisa memaparkan semua ide-ide visi-misi yang disampaikan dan anak-anak antusias. Wah, saya bangga sih memang di antara mereka ini terpilih dan memang keren, luar biasa. Berarti emang dipilih ketua OSIS juga karena mungkin sama ya musyawarah dan lain-lain juga, atau emang langsung ditunjuk dari sekolah nggak sih kamu jadi ketua? Pemilihan. Oh pemilihan yang tadi ya, pemilihan ya. Wow. Oke, itu dia. Mungkin dari Bu Cucu ada yang ditambahkan? Ini karena kan dari siswa gitu kan? Intinya begini, orang tua dimanapun berada, nggak usah pusing mencari sekolah yang memang lingkungannya ramah anak. Jadi Al-Azhar ini memberikan fasilitasnya sedemikian rupa dan insya Allah karena ini kerjasama dengan Galuhmas, tentunya setiap tahun itu ada perubahan-perubahan yang memang diperlukan untuk anak-anak kita, itu aja sih. Oke, itu dia. Ibu Cucu kayaknya terima kasih banyak nih ya. Ibu Cucu udah nyempatin di sini selaku ketua Jamiah Al-Azhar dan juga untuk
Ananda Kamelia dan Raya, terima kasih banyak. Sukses terus ya. Bentar lagi kamu lulus ya? Iya, Kelas 11. Oh, kelas 11. Raya kelas 8. Raya kelas 8. Masih terus ya. Al Azhar lagi SMA-nya. Amin. Oke, amin. Terima kasih Ibu Cucu dan terima kasih juga untuk Kamelia dan juga Raya. Oke, kita balik lagi masih bersama Sekolah Al Azhar Galumas Karawang. Biar tambah seru dong, ayo staf pengajar dari Sekolah Al Azhar emang luar biasa ya. Oke, masih sama Bu Ois nih dan tapi ini juga saya bakal mengundang lagi nih Bu. Ini ada dari Galumas Karawang ya. Oh ya. Ini Ibu Ella Nur, kita panggilkan aja langsung ya Ibu Ella Nur selaku asisten manajer Galumas Karawang. Silakan iya. Ibu Ella. Siang Bu. Oke. Ibu Ella, dari tadi kita udah seru sekali ngobrol tentang Sekolah Al Azhar. Dan Sekolah Al Azhar itu kan merupakan salah satu fasilitas terbaik yang ada di Galumas ya Bu ya? Memang sekolah yang terbaik juga ya. Sekolah terbaik ya? Sekolah terbaik juga. Mudah-mudahan sekerawang ya, bukan hanya segalumas. Udah masuk ke ini ya Bu ya? Sedunia. Sekerawang dulu ya Bu. Oke, tapi ini masih ada yang harus gue tanyain sih sama Ibu Oi sebenarnya ya. Iya. Ini kalau misalkan Sekolah Al Azhar nih menciptakan sekolah yang ramah anak tuh maksudnya gimana sih Bu? Iya. Pertama seperti tadi saya sampaikan ya dari sisi fasilitas. Kemudian kami menyajikan dan menyiapkan guru-guru yang profesional. Alhamdulillah guru Al Azhar Galumas Karawang gurunya guru YPI Al Azhar dari Jakarta, dari guru-guru pusat. Alhamdulillah dan mereka saya bangga ya kinerja mereka bagus. Udah expert banget lah ya Bu ya. Expert, insya Allah. Kemudian kita harus tahu ya, ketika mempersiapkan ananda kita dari mulai bayi, selain asupan gizi, makanan dan kasih sayang, kita mendidik mereka bagaimana caranya mereka harus menjadi manusia yang berakhlak. Nah, karena Rasulullah pun mengatakan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini, kata Nabi Muhammad ya, diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan budi pekerti atau akhlak yang baik. Nah, ini menjadi sasaran utama kami. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu mampu menjadi anak yang berakhlak mulia dan beradab. Nah, rutinitas yang kami berikan kepada anak-anak mulai dari daycare sampai SMA, di pagi harinya ngapain, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ubudiyah, beribadah di pagi hari kepada anak-anak yang harus dilakukan, kita juga tanamkan itu. Selain mereka harus berbicara dengan bicara yang sopan dan santun. Kalimat-kalimat thayyibah itu menjadi makanan mereka. Misalnya ketika melihat sesuatu astagfirullahalazim atau subhanallah, itu udah otomatis karena memang ini harus menjadi budaya mereka pada dirinya. Dan yang ini selalu kami terapkan di lingkungan sekolah. Oke, luar biasa. Nah, masih ini nggak sih, kan sekarang ini lagi mulai tahun ini yang kata penerimaan murid baru atau PPDB ya. Jadi masih bisa nerima Bu murid baru masih dong? Masih ya. Ini bulan Desember, hampir November. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat Karawang luar biasa ya. Kami terutama SD udah lebih dari 50% mereka menyelesaikan administrasi keuangan selain pendaftar yang lain. SMP, SMA, TK kami masih tetap buka untuk melayani kebutuhan orang tua murid. Ada beberapa fasilitas sebenarnya yang bisa dinikmati oleh para ayah bunda nih yang menjadi para pemirsa hari ini. Kami ada program diskon untuk bagi ananda yang ingin masuk ke TK. Jadi untuk TK ini ada 15% masuk ke TK, lalu untuk ke SD 10% potongan diskon. Uang pangkal, diskon. Uang pangkal bagi mereka yang membayar lunas. Kemudian ada untuk masuk ke SMP dan SMA sama mendapatkan diskon 15%.
Dan ada lagi, Apa lagi bagi mereka yang mau masuk SMP atau SMA membawa sahabat, temannya, Oke. anandanya mau masuk, itu nanti akan Ada potongan lagi? potongan kembali. Iya, ini kita tidak tahu udah penuh ya, nggak ada lagi. Takutnya dibatasi kayak gitu ya Bu ya, kalau Ya, promonya betul. udah nggak bisa lagi ya. 100 orang. Oh untuk 100 Ah, orang. ya, 100 orang. Oke 100 orang tuh. Jadi silakan kalau misalkan emang kira-kira mau pilih sekolah yang mana masih pusing-pusing kan. Mendingan langsung aja kita kontak Al-Azhar ya nggak? Iya, betul betul. Oke dan Layanin online loh kita. online Dibuka online aja juga. website kita, website kami di www.alazhar-karawang.sch.id. Oke itu dia. Gampang. Kalau Gampang. buka Al-Azhar Karawang langsung kebuka Langsung kok. keluar ya. So, Tapi ini kalau misalkan ngomongin Al-Azhar, promonya sangat luar biasa ya Bu ya. Tadi kayak mulai dari TK itu udah ada diskon 15% ya TK? 15%. Semua rata-rata hampir 15% ya Bu ya? Kenapa? Semua rata-rata emang diskonnya hampir 15%. 15% ya? Iya, Oke. iya, kecuali ke SD karena Kecuali- memang kompetitornya lebih banyak kak, kok ke SD Oke. peminatnya lebih banyak. Ngomong-ngomongin promo juga nih, itu juga lagi pengen tahu nih sama Galumas nih. Kira-kira kita bongkar ya, kira-kira Galumas lagi ada promo apaan sih? Boleh juga tuh. Al-Azhar tadi kan lagi ada promo juga nih Bu. Promo ya. Nah kalau misalkan untuk Galumas sendiri kira-kira ada apaan sih yang baru di Galumas di bulan ini? Sebetulnya kalau Galumas itu setiap bulan pasti ada yang baru, Bu. Hmm. Nah, kalau sekarang ini memang barunya itu benar-benar baru. Karena hari ini saya akan coba memperkenalkan produk baru yang ada di Galumas, New Cluster. Oke. Ya, itu lokasinya dekat banget sama Al-Azhar, Bu. Oh. Tuh. Jadi di acara ibu ini, acara ibu, di acara talk show sama Al-Azhar ini saya juga akan kupas tuntas memperkenalkan New Cluster yang ada di Galumas, yang memang kalau menurut saya nempel sama Al-Azhar ya. Iya. Iya, jadi ibu kayaknya kalau mau ke Al-Azhar juga tinggal jalan kaki 2 langkah itu Iya, sampai iya, iya. gitu. Nah ini juga mungkin bisa kita informasikan buat sahabat, bukan sahabat, mungkin untuk guru-guru di Al-Azhar juga ya Bu, yang memang daripada biar nggak terlalu jauh berangkat kerja, biar deket, biar siang-siang aja berangkat kerjanya, ya mungkin bisa langsung ngarak lirik lihat klaster baru kita ini Bu. Nah. Oke. Ya, jadi New Cluster yang mau saya perkenalkan di acara ini itu namanya Cluster Kayana. Bu. Kayana. Cluster iya. Kayana. Cluster Kayana. Konsepnya kayak gimana Bu? Jadi lokasi Cluster Kayana itu dekat sekali dengan Al-Azhar. Bu. Iya, Kebetulan udahlah. saya di sini hanya akan membahas Kayana saja karena memang Kayana itu kalau menurut Galumas itu memang diperuntukkan untuk Al-Azhar. Oh, jadi subhanallah. spesial untuk Al-Azhar. Alhamdulillah, amin. Nih ya. Orang tua muridnya juga boleh ya? Boleh. Gitu. Jadi Cluster Kayana ini konsep rumah, cuman kita desainnya itu mirip dengan apartemen Bu, karena kita rumah minimalis untuk kaum milenial ya. Jadi hanya memiliki luas tanah 30 meter persegi dan luas bangunan 36 meter persegi. Jadi kenapa saya bilang konsepnya apartemen, karena Kayana ini memang sebetulnya sama persis dengan apartemen 2 bedroom, Iya, 2 kamar. bedroom. Bedanya spesialnya Kayana ini punya tanah dan tanahnya juga sertifikatnya hak milik. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau apartemen itu kan parkiran juga susah ya Bu, apalagi apartemen nyatu sama mall itu udah pasti susah banget. Nah, bedanya Cluster Kayana ini punya parkiran sendiri, ada carportnya sendiri gitu. Iya, jadi Cluster ini kecil, 2 lantai dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah itu dia. Dan lokasinya nempel sama Al-Azhar ya. Ah, Oke. Menarik ya. Untuk harga sendiri gimana sih kira-kira? Nah, Harga perdana mungkin ini mungkin lagi perdana nih ya. perdana banget. Jadi kita itu sebetulnya launchingnya di tanggal 19 Desember. Kita promosikan hari ini tuh agar guru-guru dari Al-Azhar dan orang tua murid dari Al-Azhar itu dapat penawaran harga spesial Mbak Uli. Nah itu dia. Alhamdulillah. Kan katanya kalau Kayana itu buat guru-guru Al-Azhar. Guru Al-Azhar, spesial Al-Azhar. Spesial Jadi Al-Azhar ya. saat ini kita tawarkan harga start harga di 390 juta. Oke, startingnya di 399 juta. Tapi untuk harga itu sudah include semua biaya-biaya. Wow. Jadi sudah tidak ada biaya lagi yang dikeluarkan gitu.
bagaimana konsep pembelian kayak Nah, itu itu ya. gitu. Jadi karena kita belum launching, kita baru launching di tanggal 19. Jadi saat ini kita membuka dulu untuk nomor urut pembelian. Oke. Itu namanya NUP. NUP. Nah, NUP itu dibayarkan sebesar 3 juta rupiah. Oke. Dan itu untuk yang sudah NUP bisa langsung pilih unit di tanggal 19 Tanggal Desember. 19 Desember. Oh, Desember ya? Desember. Untuk launchingnya ya? Iya, gitu. Nah, untuk NUP sendiri itu pun itu sudah masuk ke uang booking, Mbak Uli. Oh, jadi NUP itu bisa langsung di konsepnya misalnya memang nanti bisa jadi booking gitu? Iya, bisa jadi booking. Oke. Jadi kayaknya ini kita kan untuk harga awal itu 390 juta sudah include biaya-biaya. Oke. Namun untuk yang pembeliannya KPR itu kita ada DP sebesar sebanyak 5% atau kurang lebih 20 jutaan. Di 20 jutaan. 20 jutaan. Nah, NUP itu dibayar pertama 3 juta, pada saat nanti launching itu ditambahkan lagi 3 juta untuk jadi booking Untuk jadi booking fee, oke. Nah, sisanya kurang lebih 12 jutaan kan DP-nya. Nah, itu bisa dibayarkan, dicicil selama 12 kali, selama 12 bulan gitu kan. Ya, jadi sangat mudah sekali, Mbak. Dan kebetulan Al-Azhar ini juga kan ada bekerja sama dengan salah satu bank yang bank KPR ya. Nah, itu bisa ikut bisa ngajuin KPR juga bisa ya? Bisa. Jadi nanti diberikan kemudahan-kemudahan untuk proses KPR-nya gitu. Nah, itu dia. Jadi mungkin kalau misalkan untuk guru-guru Al-Azhar nih kayak nggak usah mikir lagi nih. Nggak usah ngerasa lagi ya. Lebih istilahnya udah lokasinya deket ya, terus juga ditambah ya emang promonya emang lagi luar biasa. Luar gitu. biasa, karena kan memang harganya harga perdana dan kita kebetulan belum launching gitu. Nah mungkin kita bisa diawali dulu oleh Ibu Eis beli duluan gitu. Amin. Nih kayaknya guru aja semakin gak mau pulang karena rumahnya dekat. Ya, rumah jauh aja udah di atas jam 5 mereka pulang. Oke, itu dia. Tapi mungkin Bu Is ada yang ingin ditanyakan nggak tentang seputar kan Kayana nih ya. Iya. Siapa tahu Ibu tadi kan Ibu juga penasaran kata Kayana tuh kayak gimana. Untuk orang tua murid nih Bu Ella, kalau misalnya minat ya, itu dapat fasilitas yang sama atau silahkan menanyakan ke Bu Ella aja tuh. Jadi untuk orang tua murid yang berminat investasi di Galuh, baik Kayana ataupun klaster lain itu promonya kami samakan dengan promo Galuh Mas dengan Al-Azhar. Alhamdulillah. Jadi apapun yang sudah kita sepakati untuk promo-promo yang kita kasih buat Al-Azhar itu juga berlaku untuk orang tua murid. Nah, jadi mungkin mempermudah juga, kalaupun ada dari Al-Azhar mau beli juga boleh menghubungi dari pihak Al-Azhar ya. Jadi nanti baru dari Al-Azhar hubungin kami. Gitu. Amin. Ya. Semakin mendapat kemudahan ya. Sangat mudah, iya. Oke, tapi mungkin Bu Ella kira-kira nih ya, kalau misalkan untuk yang mungkin pemirsa yang di rumah yang pengen lagi nonton ya tentang Galuh Mas dan juga Al-Azhar, apa sih istilahnya yang kenapa kalian harus memilih Galuh Mas gitu? Ya, kenapa harus memilih Galuh Mas? Mungkin pertanyaan yang tepat, kenapa guru-guru Al-Azhar dan orang tua murid Al-Azhar harus pilih Galuh Mas, ya kan? Untuk nomor satu, untuk yang pertama, Galuh Mas itu semua baik di dalam Kerawang ataupun di luar Kerawang itu semua orang sudah tahu. Kenapa saya bicara seperti itu? Dimanapun saya berada, kalau saya tanya pernah ke Karawang atau enggak, pasti jawabannya pernah, dan jawabannya saya pernah ke Kerawang ke Galuh Mas. Iya, pasti saya pernah ke Kerawang ke Galuh Mas. Gitu. Dan kalaupun saya tanya, kalaupun ada orang-orang di luar Kerawang tanya, rumah di mana? Rumah di Galuh Mas, itu pasti sudah tahu Bu. Galuh Mas itu kenapa pilih Galuh Mas? Satu, mempermudah komunikasi. Jadi mempermudah kita juga memperkenalkan di mana kita berada. Nah itu Galuh Mas karena dan itu yang pertama, lokasinya strategis ya Bu ya, itu yang pertama. Jadi yang kedua, kenapa memilih Galuh Mas? Karena nilai investasi di Galuh Mas itu lumayan cukup besar. Kenapa besar? Kita untuk keuntungan yang kita dapat bila kita investasi di Galuh Mas per tahunnya itu keuntungannya bisa berlipat Bu. Jadi jangan takut investasi di Galuh Mas karena selain beli, kalaupun
properti yang kita beli itu untuk disewakan, Galumas juga membantu untuk menyewakan karena kita juga punya divisi sewa. Jadi ibu tidak hanya membeli, tapi kalaupun mau disewakan juga kita bisa bantu untuk menyewakan. Jadi pokoknya sesuatu yang istilahnya ini banyak sekali promo-promo spesial entah dari Galumas dan juga dari Al Azhar ya. Jadi jangan sampai dilewatkan nih promo-promonya. Atau mungkin yang emang lagi menyimak dan menyaksikan kita nih, boleh langsung Ibu bisa untuk dari Al Azhar dulu. Dari Al Azhar dulu silakan mungkin menghubungi kemana kalau misalkan ada yang ingin mendaftar. NUP. Ini NUP murid. Boleh. Aja, Bu. Sebenarnya tinggal buka website aja. Al Azhar di situ udah lengkap. Silahkan buka website kita di www.alazhar-karawang.sch.id. Nah ini kita bisa layani online juga. Boleh di situ registrasinya di situ. Bahkan apabila mau datang ke sekolah pun kita melayani. Melayani dari Senin hingga hari Sabtu. Kalau untuk Galumas sendiri Bu Ella, kira-kira kalau misalkan yang berminat entah itu investasi rumah atau apapun, silakan bisa menghubungi kemana? Jadi untuk yang berminat investasi di Galumas, baik itu Kayana klaster baru ataupun klaster lain, sebetulnya kita juga banyak Mbak untuk produk di Galumas itu kan bukan hanya hanya perumahan, tapi kita ada ruko, kita ada kaveling komersial juga, ya kita ada rumah kos juga. Itu bisa langsung menghubungi ke 0267 643 388 atau bisa langsung datang ke marketing gallery juga boleh. Atau bisa langsung menghubungi tim corporate. Ada Mbak Uli, ada Mas Franky, ada Pak Heri. Nah itu. Dan mungkin dari untuk sekarang dari guru-guru Al Azhar juga nggak usah mikir-mikir lagi, lebih baik langsung menghubungi Mbak Uli aja. Jadi emang kalau misalkan guru Al Azhar udah banyak tadi ya, udah banyak sekali yang berminat. Udah banyak yang nanya-nanya dari tadi juga. Semoga bisa ini ya Bu ya, lancar semuanya ya Bu ya. Semoga emang ada jodohnya. Katanya kalau misalkan di rumah tuh harus ada chemistry-nya juga. Ibu Ella dan juga Ibu Is, terima kasih sekali dan juga untuk guru-guru yang sangat luar biasa dari Sekolah Al Azhar. Pokoknya hari ini spesial sekali untuk antara Galumas dan juga Al Azhar ya. Dan kayaknya udah jam segini udah gak kerasa waktu kita. Kayak udah selesai dulu deh ya. Sampai ketemu di next siapa tahu kita bisa kolaborasi lagi ya. Boleh antara banget. Galumas dan juga Al Azhar. Jangan salah, kita kan memang corporate ya. Galumas. Jadi nanti ada beberapa produk yang sedang dalam proses nih dari sekretariat sedang mengajukan kemudahan-kemudahan fasilitas bagi orang tua murid. Dan yang apalagi yang tinggalnya di Galumas. Ya. Terima kasih banyak sekali untuk semuanya yang sudah ada di studio kita di Marketing Gallery Galumas dan juga untuk Anda semua yang ada di rumah juga terima kasih sekali. Dan kayaknya saya Uli Maya juga harus pamit, Ibu Is juga dan juga Ibu Ella. Dan kayaknya terima kasih sekali dan tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semua yang ada di sini, selalu diberikan kesehatan untuk Anda semua. Terima kasih.